Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan pembacaan buku Wahdatul Ummah. Yang kemarin sudah kita baca bab yang kedua, yaitu Fadilatul Jamaah, keutamaannya berjamaah. Nah sekarang bab yang ketiga, bab wujubul zaumil jamaah, ya, bab wajibnya menetapi jamaah, ya. Jadi kewajiban melazimi jamaah, ya. Kalau di bab sini, ya, dalam buku ini, ya, kita di situ wajibnya menetapi jamaah, ya. Jadi kita baca buku ini lagi. Hari di sini ada firman Allah, yaitu di dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-103, yang bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa khufratin minan nar fa anqadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah secara keseluruhan, dan janganlah kalian berpecah belah, dan ingatlah kalian akan nikmat Allah tatkala kalian saling bermusuhan, lalu Dia melembutkan antara hati-hati kalian, sehingga dengan nikmatnya, dengan nikmat Allah, kalian menjadi bersaudara. Kalian dulunya juga berada di tepi jurang dari neraka, lalu Dia, Allah, menyelamatkan kalian darinya. Seperti itulah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian supaya kalian mendapat petunjuk. Quran surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-103, ya. Jadi pada bab ini, bab wajibnya melazimi jamaah, ya, pada ayat ini Allah menerangkan kepada kita yang pertama, yaitu apa? Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kepada tali Allah, ya, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW jami'an, ya, secara berjamaah, ya. Jadi berpegang teguhlah, ya, kepada tali Allah secara berjamaah, maksudnya secara keseluruhan, jami'an, ya, secara keseluruhan, semuanya, ya, itu dipegang. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian tuh bercerai-berai, ya. Yang kedua, dan janganlah kalian bercerai-berai.
Janganlah kalian berpecah belah. Jadi ini Allah sudah menerangkan dari awal, ya. Yang pertama kita disuruh untuk berpegang teguh pada talinya Allah, yaitu pada Al-Quran dan Sunnah. Terus yang kedua, janganlah kalian berpecah belah atau bercerai-berai. Yang ketiga, wazkuru nikmatallahi alaikum, ya, id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum, ya, fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Ya, Allah menerangkan pada ayat ini yang ketiga, wazkuru nikmatallah, dan ingatlah akan nikmatnya Allah atas kalian. Ya, ketika kalian dulu itu a'daan, bermusuhan. Ya, jadi dulu kaumnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kaum-kaum pada waktu itu apa? Saling bermusuhan. Ya, maka fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah melembutkan di antara qulubikum, hati-hati kalian. Fa asbahtum, maka jadilah kalian tuh binikmatihi, dengan nikmatnya Allah, ikhwanan, bersaudara. Ya, jadi dulu itu kaumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam awalnya itu apa? Saling bermusuhan, saling berperang, saling apa? Tikai menikai di antara mereka. Ya, mulai Allah menerangkan, ingatlah elingo karo nikmate Allah ketika dulu kalian tuh bermusuhan. Setelah itu Allah melembutkan hati-hati kalian sehingga kalian menjadi, dengan nikmatnya Allah itu menjadi bersaudara. Ya. Terus selanjutnya, wa kuntum, dan kalian tuh ala safa khufrati minan nar. Ya. Dan kalian itu atas tepi jurang dari neraka. Jadi dulu itu nek ditokne orang itu apa? Wis nang pinggire neraka. Ya, karena dulu menyekutukan Allah, berbuat dosa, berbuat maksiat, ya, minum minuman khamr, ya, membunuh manusia, membunuh orang, itu dulu biasa. Ya, mulanya dia itu dulu di tepinya jurang neraka. Ya, maka fa'ang qadakum minha, ya, lalu Allah melepaskan, Allah menyelamatkan kalian, minha, darinya. Ya, jadi yang menyelamatkan kalian itu siapa? Allah. Ya, kadzalika yubayyinullahu, ya, seperti demikian itulah Allah menjelaskan lakum, kepada kalian, atihi, ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, agar kalian tuh mendapatkan petunjuk. Ya, jadi sebenarnya apa? Allah itu sudah menjelaskan kepada kita, ya, melalui apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulanya perintahnya Allah pada ayat ini apa? Berpegang teguhlah kalian kepada talinya Allah jami'an, keseluruhannya. Jadi ini perintahnya apa? Berpegang teguh pada Al-Quran, cekelan Al-Quran semuanya. Ya, itu. Terus kelanjutannya, qala Ibnu Katsir qauluhu wala tafarraqu amarahum bil jama'ati wa nahahum anit tafriqah, yang artinya Ibnu Katsir berkata, qauluhu, kaulnya, ya, kalamnya Allah yang apa tadi, yang punya wala tafarraqu,
dan janganlah kalian berpecah belah, itu maksudnya dia Allah memerintah mereka supaya berjamaah dan melarang mereka dari berpecah belah atau bercerai-berai. Ya, ini perkataannya Ibnu Katsir. Ya, dia mengatakan kalam Allah yang bunyinya wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah atau bercerai-berai, itu maksudnya Allah memerintahkan mereka supaya berjamaah dan melarang mereka dari berpecah belah. Ini ya, jadi pada ayat itu Allah diterangkan bahwasanya Allah itu memerintahkan kita semuanya itu untuk berjamaah dan melarang mereka dari berpecah belah, berselisih. Jadi mulanya kalau nanti dalam ayat yang lainnya kalau mereka itu berselisih, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kembali pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mulai perkataan ini tadi perkataannya Ibnu Katsir. Sekarang perkataannya Al-Qurtubi. Waqala Al-Qurtubi an Abdullah bin Mas'udin wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu qala al-jamaah, yang artinya Al-Qurtubi berkata dari Abdullah bin Mas'ud, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah secara keseluruhan dan janganlah kalian berpecah belah. Maksudnya adalah perintah untuk berjamaah. Jadi ini perkataan siapa? Al-Qurtubi. Ya, jadi Al-Qurtubi mengatakan dari Abdullah bin Mas'ud, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi pada ayat Allah tadi, surat apa tadi? Al-Imran ayat yang ke-103 itu ada kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Itu menurut siapa? Abdullah bin Mas'ud itu adalah al-jamaah. Ya. Jadi tadi perkataannya siapa? Al-Qurtubi. Al-Qurtubi dari Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan ayat yang berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, itu dia berkata yang dimaksud adalah al-jamaah. Ya, maksudnya perintah untuk berjamaah. Jadi berpegang teguhlah kepada tali Allah secara keseluruhan dan janganlah kalian berpecah belah. Itu maksudnya berjamaah. Makanya berjamaah itu hari ini harus kita mulai dari keluarga. Ya, kalau keluarga kita itu bisa berjamaah, berpegang teguh pada talinya Allah, ya, terus tidak berselisih, ya. Nanti kita akan digabungkan oleh Allah dengan jamaah keluarganya yang lainnya. Setelah itu nanti akan bertemu dengan jamaah yang sebenarnya, yang mereka sama-sama berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang selanjutnya rawai anhu wa an ghairihi min wujuhin wal makna kullahu. Saya ulangi. Wa an ghairihi min wujuhin wal makna kullahu mutaqaribun mutadakhilun fa innallaha ta'ala ya'muru bi ulfati wa yanha 'anil firqah fa innal furqata
halakatun wal jama'atun najah. Wa rahimallahu Ibnul Mubarak haitsu qala innal jama'ata hablullah wa'tasimu minhu bi urwatihil wusqa liman dana. Ya, ini kita baca dulu aja nama artinya di bawahnya. Asaniyah qauluhu ta'ala wala tafarraqu yakni fi dinikum kama iftaraqat al yahudu wan nasara fi adyanihim an Ibnu Mas'ud wa ghairihi wa yajuzun an yakuna ma'anahu wala tafarraqu mutabi'ina lil hawa wal aqradil mukhtalifah wa kunu fi dinillahi ikhwanan fayakunu dzalika man an lahum anit taqatu'i wa tadabur, yang artinya meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, meriwayatkan darinya Ibnu Mas'ud dan lainnya dari banyak jalan, namun makna kesemuanya berdekatan dan bertautan, yakni Allah memerintahkan untuk bersatu dan melarang dari berpecah belah karena perpecahan adalah kebinasaan dan persatuan adalah keselamatan. Ya, ini saya ulang lagi. Jadi yakni Allah memerintahkan untuk bersatu dan melarang dari perpecah belah karena perpecahan adalah kebinasaan dan persatuan adalah keselamatan. Semoga Allah merahmati Ibnul Mubarak yang telah mengatakan sesungguhnya jamaah itu tali Allah bagi orang-orang yang menjalani din. Maka berpegang teguhlah dengan talinya yang kuat. Yang kedua, kalam Allah Ta'ala, dan janganlah kalian berpecah belah, yakni dalam agama kalian, sebagaimana Yahudi dan Nasara telah berpecah belah dalam agama mereka. Maksud kedua ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan lain selainnya, dan boleh juga dimaknai dengan janganlah kalian berpecah belah dengan mengikuti hawa nafsu dan kepentingan yang berbeda-beda, dan jadilah kalian bersaudara dalam din Allah sehingga kalian tidak saling memutuskan hubungan dan saling membelakangi. Al-Jami' lil Ahkamil Quran juz 4 halaman 159. Ya. Jadi ini penjelasan tentang ayat Allah dari surat Al-Imran ayat 103 tadi. Ya. Nah, di situ tadi kan pertama perkataannya Al-Qurtubi, terus perkataannya siapa tadi? Ibnu Katsir, ya. Terus yang di bawah ini tadi dijelaskan di riwayat yang lainnya, ya, dari beberapa sanad yang lainnya, dan maknanya itu berdekatan, ya. Orang yang berdekatan, yang saling mengisi, ya, maka sesungguhnya Allah itu memerintahkan apa tadi? Ya'muru bil ulfati wa yanha anil furqah. Jadi memerintahkan untuk bil ulfati. Bil ulfati apa? Saling bersatu, ya, dan melarang dari firqah, perpecahan, ya. Fa inal furqata halaka, maka sesungguhnya perpecahan itu akan halaka, akan binasa.
wal jama'ata, dan jamaah itu akan najatun, akan selamat, akan ada keselamatan. Ya. Jadi ini jelas-jelas Allah menerangkan ya pada ayat ini bahwasanya firqah ya, perpecahan itu akan binasa dan berjamaah itu akan menjadi keselamatan. Ya, itu keterangan dari tadi. Kalau perkataannya Ibnu Mubarak tadi ya, dia berkata innal jamaah, sesungguhnya jamaah, innal jama'ata hablullahi fa'tasimu minhu bi urwatin wusqa liman danan. Ya, sesungguhnya al jamaah yaitu talinya Allah. Talinya Allah apa? Ya al Islam ini. Ya. Fa'tasimu, maka berpeganglah kepada al Islam itu minhu darinya bil urwatin, dengan tali yang kuat. Ya. Liman danan, yaitu bagi orang yang menjalani din Allah. Ya. Itu tadi beberapa dari perkataannya dari Ibnu Katsir, Al-Qurtubi atau Ibnu Mubarak ya. Tuh nanti akan lihat kembali dari keterangan di atas. Sekarang mari kita lanjutkan, yaitu masih kelanjutannya. Allah Ta'ala juga berkalam. Wa'ati'u, ini dalam surat Al-Anfal ya, surat yang ke-8 ayat 46, yang bunyi ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'assabirin. Dan taatilah Allah beserta Rasulnya, dan janganlah kalian berselisih, yang dengan sebab itu kalian akan menjadi gentar dan kekuatan kalian hilang, dan bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Ya, jadi ini surat Al-Anfal ayat yang ke-46. Allah berkalam, wa'ati'ullaha wa rasulahu, dan taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wala tanaza'u, dan janganlah kalian berselisih, janganlah kalian bercerai-berai. Fatafsalu, lalu Allah menjadikan lemah ya, maka Allah menjadikan gentar, kalian tuh gentar. Watadhaba, dan hilanglah rihukum, kewibawaan kalian atau kekuatan kalian. Wasbiru, dan bersabarlah. Innallaha, sesungguhnya Allah ma'assabirin, Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi pada ayat ini apa? Sama, memerintahkan kita semuanya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang pertama taat pada Allah dan Rasulnya. Taat pada Allah dan Rasulnya apa? Ya kita mentaati Al-Quran, mentaati sunnah-sunnahnya Nabi yang ada di dalam hadis-hadis itu. Kita taati. Meskipun apa? Misalnya berat kita menjalani, wis pokoknya kita taat. Misalnya sholat gitu. Sholat itu perintahnya Allah dan Rasulnya, berat itu. Ya. Maka kita apa? Harus melakukannya. Mastatotum, sak mampunya. Ora sak geleme, ora sak maunya. Ya.
Itu perintahnya Allah dan Rasulnya, kita taati. Ya, kadang-kadang kita itu belum mampu, ya minta mohon pada Allah agar diberikan kemampuan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kita diperintahkan untuk Allah berdoa apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Sita sing apa? Rabbana. Itu sing taat ala taatik iki apa? Rabbana afrik alaina, bukan. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala taatik. Ya, kita mohon pada Allah seperti itu. Ya. Mulane perintah Allah pada ayat ini apa? Wa atiullaha wa rasulahu. Ya, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Terus lanjutannya wala tanaza'u, dan janganlah kalian berselisih, janganlah kalian tuh bercerai-berai. Jadi nek perselisihan kembalinya pada siapa? Ya kepada Allah dan Rasulnya. Nek masalah balik lagi pada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya piye? Dalam Al-Quran dan Sunnah piye? Seperti itu. Kalau ada perselisihan, kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, lanjutannya fatafsalu wa tadhabari hukum. Ya. Nek sampean berselisih, fatafsalu, ya, akan menjadi lemah, ya, akan menjadi lemah, akan menjadi gentar, ya, dan akan hilang rihukum, kewibawaan kalian atau kekuatan kalian. Jadi kalian itu apabila ada perselisihan, ya, itu akan menjadikan kalian tuh menjadi gentar dan hilang kekuatannya. Mulanya betul umat Islam itu kalau sudah berselisih itu kekuatannya berkurang, ya, makanya mudah untuk diadu domba oleh musuh-musuhnya Allah, atau mudah untuk diombang-ambingkan oleh musuh-musuhnya Allah, nggak punya kekuatan. Maka perintahnya Allah selanjutnya wasbiru, dan bersabarlah. Jadi nek perselisihan sabar piye ben perselisihan itu segera selesai, perselisihan itu biar segera kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ya kita harus sabar untuk menata kembali, ya, untuk belajar kepada mengembalikan lagi pada Allah dan Rasulnya jika ada perselisihan. Makanya Allah menerangkan ayat selanjutnya, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Nih. Jadi Allah itu suka kepada orang-orang yang sabar. Makanya kita berusaha menjadi orang sabar itu terus menerus. Enak masalah begini, kita sabar, kita kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Kita diuji misalnya ada perselisihan, kita sabar biar untuk kembali pada Allah dan Rasulnya. Kalau diuji oleh Allah kekurangan harta, kita sabar, kita kembalikan pada Allah dan Rasulnya, minta kepada Allah agar diberikan kesabaran dalam menghadapinya. Nah itu harus berusaha untuk sabar, ya. Terus selanjutnya syara'a lakum minad dini ma wasabihi nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wasyayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimuddina wa la tafarraqu fihi kabura alal musyrikin.
ma tad'uuhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi may yunib. Yang artinya Dia Allah telah mensyariatkan kepada kalian apa yang Dia wasiatkan kepada Nabi Nuh alaihissalam, dan apa yang kami wahyukan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa, yaitu tegakkanlah oleh kalian akan din al-Islam, dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Sungguh apa yang kalian serukan kepada musyrikin itu terasa sangat berat bagi mereka. Allah memilih kepadanya al-Islam siapa saja yang Dia kehendaki, dan menunjuki kepadanya orang yang mau kembali bertaubat kepadanya, yaitu kepada Allah. Quran surat Asy-Syura surat yang ke-42 ayat 13. Ya. Jadi ini masih keterangan dari ayat sebelumnya. Jadi syara'a, Allah menjelaskan lakum kepada kalian minad din, yaitu dari din ini. Ya. Ma wasa bihi Nuhan. Ya. Mewasiatkan dengannya, dengan din al-Islam ini, kepada Nabi Nuhan, kepada Nabi Nuh, waladzi auhayna, dan waladzina, dan orang-orang yang auhayna, yang kami wahyukan, ilaika, kepadamu, wa ma wasaina, dan apa yang kami wasiatkan bihi dengannya, kepada Nabi Ibrahim, wa Musa, wa Isa. Apa wasiatnya? An aqimuddin, ya, bahwasanya tegakkanlah ad-din, tegakkan al-Islam. Ad-din di sini yaitu agama Islam, yaitu ad-din al-Islam ini. Wala tafarraqu fihi, dan janganlah berpecah belah fihi, di dalamnya. Jadi kalau di dalam din Allah yaitu al-Islam ini jangan sampai berpecah belah. Kabura alal musyrikin, ya, berat atas orang-orang musyrikin, ma tad'uuhum ilaihi, apa yang kamu serukan kepada mereka, ilahi, akan aturannya, yaitu akan apa yang kalian seru kepada mereka, ilahi, kepadanya, yaitu maksudnya apa? Menyeru kepada aturan al-Islam, yaitu bertauhid kepada Allah. Jadi orang-orang musyrik itu diajak untuk bertauhid, untuk tauhid apa? Beribadah hanya kepada Allah saja. Mereka nggak mau. Mulane orang-orang musyrik itu merasa berat nek diajak untuk mentauhidkan Allah. Kelanjutannya, Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Ya, Allah itu memilih kepadanya may yasha, siapa yang Dia kehendaki. Jadi orang yang mau mendapatkan hidayah dari Allah, orang yang mau menegakkan al-Islam ini, itu sudah pilihan Allah. Allah mengatakan Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Allah itu memilih kepadanya siapa yang Dia kehendaki. Wa yahdi ilaihi, dan Dia Allah memberikan hidayah atau petunjuk kepadanya may yunib, ya, kepada orang yang kembali atau mau bertaubat. Ya, surat apa tadi? 42 apa? Asy-Syura ayat yang ke-13. Sekarang yang terakhir, nanti hadisnya lain kali insyaallah. Yaitu sekarang qala Ibnu Katsir, yaitu perkataannya Ibnu Katsir. Ya, perkataannya Ibnu Katsir ini.
pada ayat tadi kita baca dulu. Ini perkataannya Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini. Surat apa tadi? Surat Asy-Syura tadi ya. Yaitu an aqimuddin wala tafarraqu fi ai wasallahu subhanahu wa ta'ala jami'ul anbiya'i alaihimussalam bil iktilafi wal jama'ati wa nahahum anil iftiraqi wal ikhtilafi, yang artinya Ibnu Katsir berkata bahwasanya tegakkanlah oleh kalian din al-Islam ini dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Maksudnya adalah Allah Ta'ala memerintahkan seluruh nabi, semoga selawat serta salam tercurah atas mereka, agar bersatu dan berjamaah. Allah melarang mereka dari perpecahan dan perselisihan. Tafsirul Qur'anil Adzim 4 jilid keempat, jilid 4 halaman 109, dan At-Tafsirul Munir juz yang 25 halaman 39, susunan Dr. Wahba As-Suhaili. Ya, itu masih keterangan di atas ya. Jadi perkataannya Ibnu Katsir an aqimuddina wala tafarraqu fi, ya, pada ayat tadi, pada surat Asy-Syura ayat yang ke-13 tadi kan ada kalimat an aqimuddina wala tafarraqu fi, artinya wa sallallahu ta'ala jami'al anbiya'i alaihim assalatu wassalam. Ya, jadi Allah itu berwasiat jami'al anbiya kepada seluruh para nabi, atas mereka sholawat wassalam dan keselamatan bil itilafi, ya, dengan bersatu, ya, bersatunya hati atau berlembutnya hati, wal jamaah dan berjamaah. Jadi perintahnya Allah itu apa? Untuk bersatu, ya, wal jamaah dan berjamaah, wanahahum dan melarang mereka anil iftiraqi dari perpecah belah atau berselisih, wal ikhtilafi dan berselisih, ya. Jadi ini perintahnya Allah tadi apa? Keterangannya Ibnu Katsir, ya. Saya ulang lagi. Jadi maksudnya adalah Allah Ta'ala memerintahkan seluruh nabi, ya, semoga sholawat serta salam tercurahkan atas mereka, agar mereka itu bersatu terus dan berjamaah, ya. Jadi bersatu dan berjamaah, ya. Terus Allah melarang mereka dari perpecahan dan perselisihan. Jadi yang dimaksud tadi ayat apa tadi? An aqimuddin wala tafarraqu fi, ya, bahwasanya tegakkanlah din, tegakkanlah al-Islam dan janganlah kalian berselisih. Itu maksudnya agar umat Islam itu diperintahkan untuk bersatu dan berjamaah. Terus dan melarang dari perpecahan dan berselisih. Mungkin itu aja yang kita bacakan pada pagi hari ini, yaitu
buku Wahdatul Ummah sampai bab yang ketiga, bab wajibnya melazimi jamaah. Mungkin itu aja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.